Ya, halo, nama saya Zulfikar. Saya hobi tanaman air maupun darat dan hobi scaping juga sama beberapa koleksi ikan hias. Halo, nama saya Robisa, biasa dipanggil Robisa. Saya di sini penggiat dan hobi aquascape, sekaligus pembisnis juga di bidang aquascape, terrarium dan paludarium. Terrarium tuh kita niruin ekosistem di suatu wadah kaca. Ekosistem nggak harus ekosistem alam sih, bisa buatan juga. Misalnya kita mau tema diorama kayak hutan bisa, tapi kalau mau biotop ataupun natural bisa juga. Tapi terrarium ini darat ya, jadi sebagian besar pakai tanaman 100% darat. Kalau perbedaan vivarium, terrarium, dan paludarium serta aquascape tuh ketiganya mirip ya. Sama-sama dibikin satu ekosistem ini di dalam wadah kaca yang tadi saya bilang juga disebutkan kaca, wadah, toples maupun yang lainnya. Gitu. Tapi untuk terrarium ini 100% konsepnya itu darat, tanaman darat. Paling penyiraman itu seminggu 1-3 kali gitu. Nah, kalau aquascape itu di wadah kaca juga ya, kayak di akuarium, cuman dia full aquatic ya, full air gitu. Jadi kita pakai tanaman air, bisa ada ikannya juga, terus bisa ada biota air lain kayak keong sama udang gitu. Nah, kalau paludarium berarti yang ada setengah darat, setengah air. Yang mungkin 70-nya di air atau enggak 70-nya di darat, 30%-nya di air atau enggak di darat. Tinggal pemilihannya aja, mau besarnya di air atau enggak tanamannya di darat gitu. Jadinya modelnya setengah air, setengah darat. Nah, di paludarium ini enaknya kita bisa pakai tanaman darat, air sama yang semi akuatik yang immerse. Nah, tapi ada nih yang orang jarang tahu. Apa tuh? Vivarium. Vivarium, betul. Jadi gini, terrarium itu nggak ada hewannya. Kalau ada hewannya dia jadi vivarium namanya. Tapi vivarium ini darat ya. Biasanya kalau untuk bikin terrarium ini biasanya kita diawali dengan bottomnya ya, di dasarnya biasanya itu kita kasih kayak batu apung atau enggak dibilang pumis. Terus di atas pumis itu biasanya memang ada yang namanya pasir mungkin pasir Malang buat media rembesan air lah. Terus ditambahin kayak model kasa, apa sih kalau di kotak-kotak itu ya? Iya, kalau nggak kasa, kalau nggak ada tahanan kawatram gitu. Bisa. Atau nggak geotekstil. Geotekstil bisa juga. Terus di atas lagi biasanya kita pakai kokopit atau enggak pit mossnya sendiri buat media tanam si terrarium. Jadi yang tadi Bang Obi jelasin yang paling bawah batu apung atau pumis itu namanya water reservoir ya atau bottom drain. Fungsinya biar soil yang dipakai buat perakaran tanaman ini nggak becek. Jadi airnya itu kan dispray ya terrarium. Airnya itu hanya genang di lapisan bawah bottom drain. Dan kita tetap ada buangannya karena kalau udah spray berapa hari atau berapa minggu lama-lama kan dia genang juga. Nah, kalau tanaman darat kalau genang lama-lama busuk terus mati. Kecuali tanamannya pakai tanaman semi. Kalau tanaman dari Indo, salah satu yang paling favorit buat terrarium itu jewel orchid ya. Karena dia kecil, terus warnanya bagus banget. Perawatannya lumayan mudah. Terus dia juga butuh lampunya nggak tinggi ya, dia butuh low ke medium doang. Selain itu tanaman Indo yang sering dipakai tuh ya jenis-jenis moss, terus jenis-jenis fern. Itu banyak dipakai di terrarium. Selebihnya tanaman luar ada apa lagi, Bang? Kayak begonia. Oh, begonia masih Indo. Terus modelan ini juga apa sih namanya tuh? Ficus, yang ficus ya gitu tuh, string of rock. Kalau dibilang ficus string of rock. Terus ada lagi kita biasa pakai model-model ini nih. Apa sih? Yang Cryptanthus ya, Cryptanthus. Karena warnanya merah merona kan biasanya memang buat pandangan awal mata kan biasanya wah merah banget nih. Nah, perawatan terrarium tergantung temanya sih. Karena kalau tema kita tergantung jenis tumbuhan yang dipakai kan. Ada orang yang bikin terrarium desert, dia pakai kaktus, sukulen gitu. Itu siramnya seminggu sekali dong. Tapi kalau kita temanya hutan hujan tropis atau tanaman-tanaman yang butuh kelembaban tinggi, bisa jadi tiap hari sekali atau 2 kali, bahkan 3 kali di spray gitu. Makanya perawatannya itu tergantung jenis tanaman dan tema yang dipilih. Ada yang nyemprotnya sering, makin jarang.
Terus selain itu apa lagi ya Bang ya perawatannya? Kalau perawatannya sih biasa sih, biasanya ya kita cabut-cabut yang tanaman mati atau enggak penambahan tanaman lain gitu doang sih. Enggak riweh lah kalau buat si terrarium. Lebih gampang ini Lebih malah gampang dari terrarium aquascape ya. dari aquascape lebih gampang ini menurut gua ya. Prospek terrarium ya di bidang hobi ini masih luas lah ya, karena kan yang hobi ini jarang, terus yang usaha atau yang ini juga masih nggak seramai mungkin kayak akuarium ikan hias biasa atau ikan predator, itu mungkin udah cukup ramai ya. Di Indonesia sendiri salah satu negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia, termasuk di tanaman ya. Tanaman-tanaman Indo yang yang cocok di terrarium kayak begonia tadi kan disebutin, itu ada ratusan spesies. Belum Homalomena itu juga ada ratusan spesies. Dan masih banyak banget nih tanaman-tanaman Indo yang masih jarang ditemuin di dunia hobi atau di terrarium kan. Bucai palandra sendiri kan sebenarnya Bisa juga buat di terrarium. terrarium karena dia kan Memang darat ya, darat, cuman butuh lembab tinggi. Ya. Ada apa lagi ya Bang kira-kira? Nepenthes iya. juga bisa, Nepenthes, terus model kayak apa sih namanya, Homa juga ya, Homa banyak juga, terus Laginella. Oh ya, Selaginella tuh, juga banyak, fern-fern fern, terus model-model kayak Pakis Ambon, tau nggak? Pakis yang gede-gede tuh. Oh iya, Tau kan? Selaginella Ya, juga itu. Selaginella juga ya, Heeh. model ya. Cuman Pakis beda Ambon tuh, spesies. beda spesies gitu aja sih. Menurut gua sih ya paling gampang lah main aquascape, main terrarium, fern Fern, ya. juga banyak. Tapi memang sejauh ini masih kalah populer ya sama aquascape ya. Untuk penjualan maksudnya. Penjualan kemungkinan kalah. Kemungkinan kalau buat si workshopnya tuh kemungkinan terrarium lebih oke sih. Tapi kebanyakan mereka itu memakai tanaman yang nggak begitu ini banget tuh. Apa sih modelnya? Yang nggak manja. Nggak begitu, ya nggak manja, nggak ini. Cuman ketiplak doang gitu, nggak dibikin yang indahnya apa gimana gitu. Kayak model wadah gelas bir gitu loh. Oh, yang simpel ya, doang. simpel doang gitu. Nah, kebetulan tahun ini nih untuk yang pertama kali di Nusatik bakal ada namanya Terrascape Nusatik tahun 2026. Pertama kali kontes terrarium di Nusatik, Nusapet, dan Nusa Horti ya. Nusa Horti juga pertama kali tahun ini kan. Nanti kontesnya live setting ya, quick setting. Jadi bukan bawa jadi dari rumah ataupun matcher tank ya, matcher ekosistem. Jadi setting di lokasi. Terus nanti minimal 60% pakai tanaman yang asli Indonesia gitu. Tanaman Indo ini sebenarnya banyak banget yang cocok di terrarium, tapi paling mungkin carinya yang kecil ya, karena nanti di kontes ini pakai terrarium ukuran 30 x 30, tingginya 45 cm. Ya salah satu yang paling bagus sih memang Jewel Orchid ya. Tanaman karnivora juga banyak sih yang cakep kayak Drosera. Itu kan yang Indonesia, Utricularia itu juga banyak. Ya belum Labicia, Ardisia tuh banyak juga. Penilaian terrarium yang bagus itu menurut gua ya biasanya dari konsepnya itu sendiri sih bang. Misalkan konsepnya dibuat ya ada kayu, batu dipadukan dengan si ini tanaman. Mungkin terus kayak model si kemungkinan ya tanaman gede kan nggak mungkin di depan, mungkin gitu ya. Iya. Ya model ya itu dipadukan aja sih. Maksudnya besar dan kecilnya sih itu agar pas aja sih om. Mungkin konsepnya itu sendiri sih, dilihat ngepas atau tidak, tanaman itu oke atau tidak. Kalau keberagaman tanamannya ya, kalau terlalu beragam juga sebenarnya kurang ya, karena Agak banyak mungkin ya, iya, agak banyak kan. balik lagi ke temanya. Misalnya nih temanya Konsepnya hutan hujan tropis. Biasanya kan kalau kita ke hutan itu di satu spot itu jenis yang sama ada banyak gitu ngumpul di situ. Kayak misalnya Anubias buce, satu rhizome tuh kan banyak tuh. ya Nggak mungkin buce selang-seling, ada kriptonya, ada pada selang-seling terus kan nggak mungkin. Tapi balik lagi kan sesuai konsep, dia natural, diorama atau apa gitu. Soalnya salah satu penilaian juga nih ya, kalau misalnya ditentuin konsep hutan hujan, terus dia taruh kaktus di situ atau euphordia, kan jadi ngaco kan? Atau dia taruh cryptanthus aja agak melenceng ya. Kalau misalnya ini moss fern, itu ada cryptanthus gitu, itu agak melenceng juga. Ada ini, makanya penilaiannya itu harus ya oke punya lah ke depannya gitu loh. Terus kayak sebenarnya pengetahuan si scapernya itu juga penting ya, karena misalnya gini,
ini tanaman nggak epifit nih, tiba-tiba dia ikat di kayu di atas gitu, di kayu atau di tebing di atas, padahal jelas-jelas ini nggak epifit. Misalnya apa namanya? Misalnya kayak model inilah, model apa sih namanya tuh? Misalnya model Eriocaulon deh, rumput gitu ya, atau Acorus gitu, rumput tapi dia taruh di atas kayu gitu, atau di batu tapi yang di atas, kan nggak masuk gitu kan. Begitu juga misalnya tanaman yang epifit tapi taruh bawah terus malah ngejembreng gitu di bawah. Gak repot tuh ngeliatnya juga. Iya kan nggak sayang gitu loh. Nusatik nanti dari tanggal 12 sampai 14 Juni. Nah kontesnya sendiri tanggal 13. Cara pendaftarannya ntar di bawah aja lihat. Ya jangan lupa buat kalian yang hobi ataupun suka scaping, datang di Nusatik Terrascape Contest. Tanggal 12 sampai 14 Juni 2026 di ISBSD. Ya, jangan lupa kalian daftar untuk Terrascape-nya dan yang lainnya. Mungkin ya, Bang Gifar. Ya, boleh. Ada kontes aquascape juga, sama ada yang lain juga kalau misalnya hobi beta lah, diskus ataupun arwana, kan ada juga kontesnya. Terrascape Indonesia, show your richness.